ke-146. Pramas. Sesampainya di rumah sakit, Nesen melihat Ayunda yang tergolek tak berdaya dengan tangan diinfus. Wajah pucat pasi dan tubuh yang lemas membuat Nesen merasa kasihan. "Om, kenapa Ayunda menjadi begini?" tanya Nesen pada Yongki. "Om juga tidak tahu. Semalam dia ngotot minta nonton konser Ari Lesu, tapi baru setengah acara langsung pingsan," jawab Yongki bersedih. "Sakit apa?" tanya Nesen semakin cemas. "Stres karena banyak pikiran dan demam tinggi," jawab Yongki. Nesen melirik ke Ayunda lagi, saat ini tengah dikompres oleh Indria, dan pada saat itu Ayunda juga tanpa sengaja meliriknya. Saat kedua mata mereka bertemu, Ayunda langsung mengalihkan pandangan. "Ayunda kenapa? Kok dia sepertinya marah padaku? Padahal semalam dia malah mengajak aku nonton konser." Batin Nesen tak mengerti. "Oh iya, hari ini kita mau sowan ke pondok pesantren kan? Sebentar Om mau mandi dulu, karena belum sempat mandi," ujar Yongki. "Tidak perlu Om, sebaiknya Om Yongki menjaga Ayunda saja. Aku bisa ke sana sendiri," sela Nesen. "Bagaimana kalau menunggu Arjun? Dia sedang dalam perjalanan kemari," timpal Indria. "Oh ya, aku menunggu Arjun saja," balas Nesen langsung setuju. Saat kedua orang tua Nesen mengobrol dengan orang tua Ayunda, dia segera keluar dari ruangan karena ada telepon yang masuk. "Nesen, kamu sedang apa?" "Aku di rumah sakit." "Siapa yang sakit?" "Ayunda, katanya semalam saat menonton konser dengan Om Yongki dan Tante Indria tiba-tiba pingsan." "Ya ampun, apakah sakit parah? Sepertinya aku juga harus ke sana." "Jangan. Besok saja setelah aku melamar dan menikahimu, aku akan langsung mengajak kamu pulang ke rumahku. Daripada bolak-balik nanti kamu kelelahan, katamu saat menikah harus fit dan kuat." "Nesen, kamu menggodaku lagi ya dengan membalikan ucapanku yang kemarin. Tapi yang kamu katakan memang benar. Mau menikah jangan sampai kelelahan, biar malam pertama kita syahdu." "Sudah aku tutup dulu, kamu mulai ngacok deh." Sambungan langsung terputus. Nesen hanya tertawa dan memasukkan lagi ponsel ke dalam sakunya. Saat dia berbalik sudah ada Arjun dan Nala yang berdiri sambil melongo. Sejak kapan kalian berdua di sini?" tanya Nesen kaget. "Lumayan," jawab Arjun santai. "Kok diam saja tidak menyapa?" sela Nesen memicingkan sebelah matanya. "Karena kita tidak mau mengganggu rapat kamu dengan kakak ipar yang tengah membahas malam pertama syahdu," sela Nala menggoda. Apaan sih kalian?" serga Nesen salah tingkah. Lagi-lagi dia ketahuan orang lain saat mengobrol mesum dengan Lucy di telepon, karena belum siap menghadapi pandangan Arjun dan Nala yang seolah menggodanya. Nesen memilih untuk pura-pura ke toilet. Padahal dia sama sekali tidak merasa mau buang air kecil atau buang air besar. Hanya saja Nesen mencuci wajahnya agar lebih segar. Tidak bisa. Setelah menikah kalau masih serumah dengan ayah dan ibu, maka aku tidak akan bisa bebas. Aku harus memikirkan cara agar aku bisa keluar dari rumah. Karena jika aku minta izin untuk beli rumah baru tidak akan diperbolehkan, karena aku memang harus tinggal di rumah itu. Gumam Nesen kebingungan. "Oh iya, aku bilang saja mau menginap di kantor, karena kerjaan banyak. Toh Lucy juga bekerja sebagai sekretaris sekaligus asisten yang selalu mengikutiku." Batin Nesen langsung tersenyum cerah. Setelah perasaannya mulai tenang, Nesen keluar dari toilet, tapi sudah ada Arjun yang menunggunya dengan tatapan penuh arti. Jun, ngapain kamu di sini?" tanya Nesen merasa aneh. "Tentu saja mau menemanimu ke pesantren. Om Miftah katanya tidak jadi ikut dan mau pergi bersama Tante Safira mempersiapkan untuk besok lamaran sekaligus menikah," jawab Arjun. "Kalau begitu aku pamit dulu pada Om Yongki dan Tante Indria," sela Nesen. "Tidak usah, aku sudah memamitkan sekalian untuk menghemat waktu, karena setelah ini masih ada banyak hal yang harus kita urus," jawab Arjun. "Ya, ayo berangkat sekarang kalau begitu," ajak Nesen. Sepanjang perjalanan Arjun hanya diam saja, walau memang biasanya seperti itu, tetapi Nesen merasa ada sesuatu yang aneh. "Jun, katakanlah apa yang ingin kamu katakan," ucap Nesen serius. "Nanti saja kalau sudah sampai di mobil," jawab Arjun dengan ekspresi dingin.
Mereka berdua saling diam dan berjalan keluar dari wilayah rumah sakit menuju parkiran. Karena Arjun kelelahan sudah menyetir jarak jauh, makanya Nathan yang berinisiatif memakai mobilnya sendiri. Jun, kamu terlalu serius membuat aku takut saja. Ada apa denganmu? Sepertinya ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu, ucap Nathan sambil memakai sabuk pengaman. Nat, apakah kamu mencintai Lucy? Tanya Arjun. Dulu saat kamu meledakku aku berkata tidak, kamu tak percaya, dan sekarang jika aku katakan iya aku mencintainya, apa masih tidak percaya? Balas Nathan mulai menjalankan mobilnya. Aku percaya, lalu bagaimana perasaan kamu pada Ayunda untuk saat ini? Sela Arjun. Ngapain kamu tiba-tiba bertanya tentang Ayunda? Ucap Nathan balik bertanya. Kamu harus menjawab dengan jujur, karena aku tahu selama ini kamu mencintai Ayunda dan sangat ingin menikahinya. Tapi tiba-tiba saja kamu memutuskan untuk menikahi Lucy. Paksa Arjun dengan wajah datarnya. Oke, aku akui sebelum ini aku memang mencintai Ayunda. Tapi setelah aku berpikir itu tidak akan mungkin. Dan terlebih lagi setelah aku dekat dengan Lucy, aku jadi mulai menyukainya. Rasa nyaman itu mampu mengalihkan rasa cintaku pada Ayunda, dan aku berpikir kalau selain Lucy aku tidak ingin menikahi gadis lain. Jangan bilang kamu bertanya begini, karena ada perasaan pada Lucy. Balas Nathan curiga. Aku lelaki normal, siapapun yang melihat Lucy sudah pasti akan tertarik. Dia cantik dan memiliki energi positif, jujur apa adanya. Mungkin jika aku tidak mengenal Nala duluan sudah pasti, aku bisa jatuh hati pada Lucy. Jawab Arjun jujur. Kamu sialan! Umpat Nathan. Nat, apakah sebelum ini kamu pernah menyatakan cinta pada Ayunda? Tanya Arjun lagi. Secara tidak langsung, dia tahu kalau aku mencintainya. Tapi Ayunda yang bilang sendiri, kalau hanya menganggap aku sebagai kakaknya. Memangnya kenapa? Tanya Nathan balik. Ayunda menyukaimu. Gumam Arjun lirih, tapi tetap sampai di telinga Nathan. Seketika Nathan langsung mengerem mobilnya secara mendadak saking kagetnya. Kamu bercanda ya? Pekik Nathan. Ya, aku serius. Tadi saat ayah dan bunda pamitan sholat duha, Ayunda hanya ditemani Nala. Ketika aku mau masuk mengambil ponsel yang tertinggal, aku melihat Ayunda menangis dalam pelukan Nala dan bercerita kalau dia baru sadar mencintaimu setelah tahu kamu akan menikah dengan Lucy. Jadi, sebelum kita datang melamar Lucy, kamu pikirkan baik-baik mau menikahi siapa? Ujar Arjun dengan tatapan menginterogasi. Nathan terdiam. Dia tidak menyangka jika Ayunda yang sudah bertahun-tahun dicintai akhirnya membalas perasaannya. Tetapi Nathan sama sekali tidak bahagia, justru dia merasa sangat sedih karena harus melukai salah satu antara Ayunda dan Lucy. Nathan, di depan ada belokan. Jika kamu lurus berarti memilih Lucy, jika belok putar arah kamu memilih Ayunda. Sekarang jalankan mobilmu. Saran Arjun. Nathan memejamkan mata sekilas. Dia bisa melihat Lucy yang tampak sedih saat patah hati karena Arjun. Dan dia tidak bisa melihat kesedihan itu lagi apalagi disebabkan oleh dirinya. Tak terasa butir air mata mengalir membasahi pipinya. Sungguh hatinya teriris jika harus menyakiti Lucy. Walau sepenuhnya belum bisa melupakan Ayunda, tetapi dia tidak ingin mengingkari janji. Jun, maaf. Nathan langsung melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi tanpa berbelok. Dia sudah berjanji untuk membuat Lucy bahagia. Apalagi perjuangan Lucy sampai rela masuk Islam tidak akan dia sia-siakan. Mengenai Ayunda dia yakin suatu saat menemukan cinta sejati. Arjun hanya mengangguk. Dia tahu jika Nathan memang mencintai Lucy dan tidak memiliki niatan untuk melukai adiknya. Sebagai lelaki yang pernah di posisi sama, tentu saja ini